Saya ke Pak Niko. Terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah parau ini karena sudah tengah malam. Ya. Bapak-bapak semua yang hadir yang saya hormati. Saya merasa terima kasih atas undangan Forum Demokrasi ini dengan judul apakah ini hukum murni atau dipolitisasi. Terus terang ini Bung Adi, di tingkat masyarakat ini berkembang bermacam-macam. Dan ini menjadi pertanyaan yang harus diselesaikan. Bagi kami masyarakat, mohon maaf tidak ada punya target mencegah. Kalau mencegah kami juga tidak jadi calon apa. Kalau di partai juga kami bukan partai. Independen. Yang berikut mengenai kasus ini kan sudah lama, cukup lama. Oleh sebab itu saya kurang tertarik ini dipolitisasi. 2019 itu keluar 2020 kan pilkada pada bulan 2019 itu ada keinginan masyarakat untuk menanyakan ke kejaksaan dan itu sampai ke kejaksaan menyampaikan ada himbauan dari Mendagri kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM bahwa dalam rangka pilkada tidak bisa mempersoalkan hukum pada calon-calon ini. Ini menghindari politisasi tadi. Oleh masyarakat diam. Mereka taat pada himbauan itu. Berhenti. Setelah 2020 pilkada, mulai muncul lagi. Kami bisa bertanya, masyarakat. Tentu silakan bertanya, ini kan masih jauh 2024. 2022 mereka bertanya. Tahun ini mereka bertanya, bagaimana mengenai bansos? Apakah tidak boleh bertanya soal ini? Kalau ada pertanyaan soal hukum seperti ini, nanti dianggap lagi politisasi, mencegah dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Siapa yang membackup apa semua. Nah ini yang menjadi kami sangat terima kasih forum ini. Insya Allah bisa menjembatani harapan-harapan masyarakat. Harapan masyarakat adalah kepastian hukum saja. Persoalan dia bebas atau apa semua itu tidak masalah bagi kami masyarakat menerima saja. Yang penting ada kepastian hukum. Ketika ini tidak ada kepastian hukum, dampaknya itu muncul lagi kasus-kasus lain seperti Perumda. Ada kasus-kasus lain lagi. Karena memang ini tidak ada kepastian hukum. Kira-kira seperti itu dan kami tambahkan seperti disampaikan oleh Pak Alu. Ini karena tidak diberikan proyek. Saya 12 tahun beliau pimpin Bane Bolango, saya tidak pernah minta proyek atau apa. Artinya ini lepas dari kepentingan apa-apa. Dan silakan tanya kepada beliau. Artinya ini, misalkan kalau kita bertanya begini, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Lurus-lurus saja. Malah justru kami ini tim sukses. Beliau tadi 2020. Kami harapkan ini tuntas 2022 ini. Persoalan ini polemik kita hentikan. Persoalan bebas, putusan hukumnya bebas itu tidak masalah. Yang berikut, kronologis. Kalau kita melihat kronologisnya, dari tanggal 19 Agustus 2015, itu kejaksaan menetapkan tersangka ketiga orang ini. Kami sebut tadi, seperti yang disebut tadi, 3 orang. Tetapi, seperti yang disampaikan, kami tidak bicara hukum, karena kami tidak tahu hukum. Cuma kami memonitor apa yang berkembang persoalan hukum ini. Cuma memang 3 orang ini dibedakan berkasnya. Katanya 2 orang diajukan ke pengadilan, 1 masih ditahan. Pak Amin. 2 ini yang di pengadilan 2016 bebas.
oleh jaksa dikasasi, kan memang mekanismenya mungkin begitu. Putusan kasasi 2017 menyatakan bahwa kedua terdakwa ini bersalah, dihukum, dan itu sudah masuk. Berkaitan dengan itu, kejaksaan mengeluarkan lagi SP3 kepada Pak Hamim Pau. Nah, ini yang pra-peradilkan, ini yang kami dengar semua. Baik. Pra-peradilannya menang LSM Japri. Selesai ini, berikut putusan PK juga menguatkan putusan kasasi. Kalau dikatakan bahwa ini menjadi pertanyaan, kalau dikatakan bahwa tidak ada kerugian negara, mengapa mereka dua orang harus masuk? Bebaskan mereka supaya ada keadilan. Kan ini bersama-sama diputuskan tersangka itu pada 19 Agustus 2015. Itu pertama. Yang kedua, kerugian negara mengenai BPK tanggal 16 Oktober 2012. Itu jelas kerugian negara yang diumumkan oleh BPK 1.794.150.000. Terus lagi diperbaiki oleh kejaksaan menjadi 3 miliar lebih, 44.520.000. Nah sekarang tiba lagi untuk harus lagi diperiksa oleh BPKP. Kira-kira apakah putusan Mahkamah Agung itu seperti itu bisa dianulir oleh kejaksaan, mengulang lagi yang kalau itu dianulir seperti itu berarti putusan yang kedua terdakwa ini tidak benar, harus dikeluarkan juga. Ini cuma keadilan. Oleh sebab itu kami langsung saja, ini sudah singkat saja, kami berharap masyarakat tidak berharap ini harus dihukum, apa tidak. Cuma kepastian hukum saja Pak. Kepastian hukum saja, ini diajukan ke pengadilan, mari kita buktikan bahwa Pak Hamim tidak bersalah, sudah selesai. Baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Pak Hadi, saya